Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 15 Oktober 2022. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Hal itu mewarnai juga kehidupan kita pada zaman ini. Seringkali mungkin kita, mungkin orang lain, atau siapa saja sebagai pengikut Kristus kadang-kadang menyangkal Tuhan Yesus sendiri di hadapan orang lain. Penyangkalan itu tentu ada berbagai macam bentuk yang dilakukan secara sadar maupun secara tidak sadar. Penyangkalan terhadap iman kita, terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, barang siapa menyangkal aku, maka juga ia akan disangkal oleh Allah. Barang siapa mengakui aku, maka dia juga diakui oleh Allah di hadapan anak manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ini hanya ada 2 hal pilihan yang mesti kita pilih, yaitu setia dan tidak setia, surga atau neraka yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita setia mengikuti Kristus, tidak menyangkal, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, kehidupan yang berasal dari Allah, karena Allah adalah sumber kehidupan kita. Tetapi bila kita menyangkal Kristus, maka kita tidak mendapatkan hak kita sebagai anak Allah, walaupun kita sudah dibaptis notabene. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kehidupan beriman kita tentu juga diwarnai oleh situasi, kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau situasi kita mendukung, maka kehidupan beriman kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus itu semakin baik, semakin mendalam dan bersatu dengan Kristus. Tetapi kalau situasi kehidupan kita tidak mendukung kehidupan kita, misalnya ada begitu banyak kekerasan, orang-orang hidup tidak taat, tidak setia kepada ajaran Kristus. Sebagai contoh misalnya, di dalam sebuah rumah ada bapak, ada ibu, ada anak, ada kakek, ada nenek. Kalau kehidupan keluarga itu kehidupan yang religius, artinya sungguh-sungguh hidup berdasarkan iman Katolik, maka seluruh keluarga juga akan diwarnai kehidupan Katolik yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau kehidupan di dalam keluarga itu kurang baik, tidak setia terhadap ajaran iman, maka seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga juga mengalami hal yang sama. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka hari ini Tuhan mengingatkan kita, apakah kita setia atau tidak setia? Apakah kita tidak menyangkal Kristus atau menyangkal Kristus? Ini menjadi refleksi bagi kita, permenungan bagi kita. Bagaimana kita melihat, pertama-tama adalah diri kita sendiri. Apakah selama ini saya sungguh setia? Mungkin saya menyangkal Kristus dalam hal yang kecil-kecil. Sebagai contoh misalnya, kalau kita dahar di tempat-tempat umum, di resto misalnya, atau di warung makan, apakah kita berani membuat tanda salib? Atau kita tidak membuat tanda salib karena kita malu? Nah, itu penyangkalan yang kecil-kecilan sampai penyangkalan yang besar-besaran, menyangkut iman. Contoh misalnya ketika sakit, berdoa dan terus berdoa, mungkin sakitnya agak lama, mulai orang berpaling, misalnya minta bantuan kepada dukun, ada orang pintar untuk penyembuhan penyakit ini. Saudara-saudariku yang terkasih, maka
Kesetiaan dituntut oleh Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya dan mengikuti aku. Nah, kesadaran mengikuti Kristus adalah kesadaran bagaimana kita mengambil seluruh kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Dari mulai kelahiran kita sampai nanti kematian kita. Demikian juga Kristus, dari kelahiran Kristus sampai kematiannya. Tidak semuanya enak, tidak semuanya nyaman, tetapi Kristus juga sebagai manusia mengalami fase-fase penderitaan, dan semuanya itu dijalani dengan setia sampai ia bangkit dari antara orang mati. Demikian juga halnya dengan kita sebagai pengikut Kristus. Maka kalau kita setia mengikuti pola hidup Kristus, kita juga akan mendapatkan keselamatan yang kita dambakan. Dan hal lain yang dikatakan Tuhan pada hari ini adalah, kalau menyangkal dirinya itu masih bisa diampuni. Tetapi apabila menyangkal Roh Kudus, maka dosa yang tidak terampuni kalau kita menghujat Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa dan terus setia pada Tuhan, dan juga memohon rahmat Roh Kudus dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang yang setia kepadanya. Memberkati.